Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Meisaron dengan jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia. Pada video ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan referensinya di era digital. Pendidikan saat ini menghadapi banyak perubahan akibat perkembangan teknologi, mulai dari pembelajaran digital, penggunaan media sosial, hingga tantangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, prinsip pendidikan nasional perlu dipahami kembali agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar menjadi pedoman agar pendidikan tidak hanya berfokus pada penguatan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan kemampuan sosial peserta didik. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan dapat kehilangan arah. Di era digital sekarang, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan secara bijak dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki 3 prinsip utama pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Artinya, di depan memberi teladan, guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun etika. Yang kedua, ing madya maum karsung. Artinya, di tengah membangun semangat, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi dan memotivasi peserta didik agar aktif dan kreatif. Yang ketiga, tuturi handayani. Artinya, di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kepercayaan agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa peserta didik bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses membentuknya manusia yang berkarakter dan bertanggung jawab. Di era digital, prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan, namun menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, dalam mempelajari daring, guru dituntut menjadi teladan dalam pengguna teknologi. Guru harus menunjukkan etika digital seperti penggunaan media sosial yang bijak dan menghargai hak cipta. Yang kedua, tantangan literasi digital semakin besar. Banyak peserta didik mudah menerima informasi tanpa memverifikasi kebenarannya. Di sini, prinsip ing madya mangkusono penting karena guru harus membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, perkembangan teknologi juga mempengaruhi karakter peserta didik. Penggunaan gadget berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial dan kedisiplinan belajar. Oleh karena itu, prinsip tuturi handayani dibutuhkan agar guru dapat memberi arahan sekaligus kepercayaan kepada siswa untuk belajar mandiri secara bertanggung jawab. Contohnya, dapat dilihat saat pembelajaran online setelah pandemi COVID-19. Banyak siswa mengalami kesulitan fokus belajar karena distraksi media sosial dan game. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki manfaat besar, tetapi tetap memerlukan pendampingan dan pendidikan karakter. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat penting untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Teknologi memang berkembang cepat, tetapi nilai-nilai pendidikan tetap harus menjadi dasar utama. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing karakter dan teladan dalam penggunaan teknologi. Selain itu, peserta didik perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, etika digital, dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara secara konstekstual,
pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan di era digital. Sekian presentasi dari saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan referensinya di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.